Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like teman-teman. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu sunnah Rasul yang berkaitan erat dengan ilmu kesehatan teman-teman gitu. Nah, apa itu? Yaitu tidur miring kanan ala Nabi baik untuk jantung ya. Ini jurnalis Novi Fauzia ya, gue baca ini bro. Dan sambil kita ngobrol-ngobrol aja, diskusi ya. Ya, ini kan kebetulan gue juga perawat gitu ya. Nah, kita dan gue paling seneng gitu ngebahas tentang kesehatan, apalagi berhubungan dengan sunnah Rasul itu sendiri gitu. Nah, kita lanjut ya. Selain membaca doa terlebih dulu, Nabi Muhammad SAW juga selalu menghadap miring ke sebelah kanan ketika tidur, sebagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah menganjurkan beberapa sunnah ketika hendak tidur gitu bro. Lalu sebentar bro, ini enggak, kirain ada yang salah, sorry. Diriwayatkan dari Al-Bara Ibnu Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika ingin mendatangi pembaringmu, maka berwudulah dengan wudu sholat, kemudian berbaringlah dengan menyamping ke kanan gitu. Nah, terus langsung aja ya. Sebagaimana dikutip dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah, karya Dr. Nadia Tahiyaroh gitu. Terkadang seseorang berbaring atau merebahkan diri di atas kasur bisa dengan posisi telungkup atau terlentang menghadap ke kiri, bisa juga menyamping ke kanan. Akan tetapi kira-kira posisi yang paling ideal bagi fungsi organ-organ tubuh yang mana gitu? Menurut Dr. Jalfar Al-Attar, ketika seseorang tidur telungkup, ada beberapa saat kemudian ia akan merasa sesak napas karena dadanya sulit berkontraksi saat bernapas. Posisi tersebut juga bisa dapat menyebabkan pembengkokan tulang belakang leher. Selain itu dapat meletihkan jantung dan otot. Nah, jadi kalau posisi telungkup itu memang tidak dihancurin ya. Apalagi kalau pada pasien-pasien jantung ya. Waduh, kalau telungkup bisa ngap-ngapan bro gitu. Sementara seorang peneliti di Australia menemukan adanya peningkatan persentase kematian mendadak kepada anak-anak yang terbiasa tidur terlungkup, bahkan jumlahnya mencapai 3 kali lipat dibandingkan anak-anak yang biasa tidur miring ke kiri atau ke kanan. Waduh, ini udah ada peneliti bro di Australia ya, kematiannya mendadak buat anak-anak yang sering tidur terlungkup bro gitu, dibanding anak-anak yang tidurnya miring ke kiri atau ke kanan ya, jabrah di tempat tidur kalau ke kiri ke kanan. Ibu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki tidur terlungkup, maka beliau bersabda, tidur semacam ini dibenci Allah dan Rasulnya. Adapun tidur dengan posisi telentang menurut Al-Attar dapat memaksa seseorang bernapas dengan mulutnya. Ya, kalau dengan posisi telentang ya, sebab ketika telentang mulut terbuka lebar akibat pelemasan pada rahang bagian bawah. Tuh makanya kenapa kalau lu tidur telentang lu pasti ngorok bro. Nah, ini juga termasuk nih ya bro. Nih, adapun tidur dengan posisi telentang dapat memaksa seseorang bernapas dengan mulutnya. Sebab ketika telentang mulut terbuka lebar akibat pelemasan pada rahang bagian bawah. Ya, kalau kita telentang otomatis ngorok ya bapak-bapak yang suka diomelin istri ya, kalau kita lagi tidur istri jangan ngorok gitu. Justru kalau miring justru nggak ngorok. Bener bro, gue pribadi gitu, gue kalau telentang ngorok, tapi kalau miring justru nggak ngorok. Nah,
Padahal organ yang disediakan untuk bernapas adalah hidung dengan bulu-bulu dan cairannya yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Kemudian dalam posisi telentang, langit-langit mulut dan anak lidah tekakak menghalangi lubang-lubang nasofaring dan aliran pernapasan sehingga menimbulkan dengkur. Ya bro, ini bener banget nih. Ya, ini menurut Al-Attar nih ya, Dr. Al-Attar. Nah, jadi emang ya ini nyangkut banget ya sama apa? Sunnah Rasul ini nggak semata-mata hanya sunnah gitu ya bro, ini berhubungan erat ya dengan kesehatan. Nah, terus kita baca lagi nih. Seseorang yang tidur seperti ini akan bangun dalam keadaan mulut dan lidah yang tertutup lapisan putih dan bau mulut yang tak sedap. Posisi ini tidak cocok untuk tulang punggung karena dapat menyebabkan pembengkokan pada leher dan lumbar atau tulang bawah punggung. Itu ya tadi tidur terlentang ya. Tidur dengan menghadap ke kiri juga tidak baik ternyata bro, kalau ke kiri ya. Terlungkup, terlentang ke kiri juga tidak baik. Nah, kalau yang kita bahasnya sekarang ke kiri, karena jantung saat itu berada di bawah tekanan paru-paru. Jantung itu ada di kiri ya bro. Jantung itu sebagian condong ke kiri, ada di tengah, tapi 2/3 bagiannya ada di sebelah kiri. Nah bener banget ya, emang kalau kita tidur miring ke kiri, jantung otomatis ya kasarnya ketindihan sih ya, karena kan diapit oleh 2 paru-paru ya di dalam rongga mediastinum. Tidur dengan menghadap ke kiri juga tidak baik karena jantung saat itu berada di bawah tekanan paru-paru bagian kanan yang lebih besar dari paru-paru bagian kiri. Hal ini akan mempengaruhi fungsi dan kinerja jantung terutama bagi para lanjut usia. Selain itu, pada posisi ini lambung yang terisi penuh juga akan menekan jantung dan hati. Oleh karena itu, dianjurkan tidur menyamping ke kanan. Ini adalah posisi yang paling benar karena paru-paru sebelah kiri lebih kecil dari yang kanan sehingga beban jantung lebih ringan bro. Ternyata seperti itu bro ya, keterkaitan antara sunnah Rasul dengan kesehatan ya, ternyata udah diatur sedemikian rupa ya. Emang kalau orang zaman dulu itu ya kasarnya ya bukan aku juga gak ngerti sih dapatnya tuh dari mana gitu ya, kok bisa tahu emang zaman dulu udah ada penelitian tentang organ bro. Hebatnya memang ya Rasulullah ini ya. Jadi seperti itu ya bro, ini sesuai fakta banget ya, kayak tadi dijelasin kalau tidur telungkup ya emang sesak napas yang gak enak ya, ketindian ya, gue udah nyobain. Kalau tidur terlentang udah pasti ngorok, tadi juga udah dijelasin bro ya, udah ngorok ya pokoknya. Ini rahangnya jatuh lah ke bawah. Terus ya kalau tidur ke miringnya ke kiri ya, posisi jantung jadi tertahan ya, tertekan ya, apalagi kalau posisi lambungnya juga penuh akan menekan hepar dan yang lain-lain. Dan yang paling aman ternyata tidur dengan posisi ke miring ke kanan bro ya. Kalau teman-teman kebetulan gue nggak ada gambar ya, ada anatomi lambung ya, ketika kita miring ke kanan, lambung itu akan mengalirkan ke ususnya karena beloknya begitu ya ke arah kanan. Itu akan mungkin ya, ini perkiraan gue ya, itu mungkin akan lebih lancar gitu bro ya saluran pencernaannya dibanding kita tidur miring ke kiri, jadi lambungnya akan naik gitu posisinya gitu. Kalau teman-teman yang tahu anatomi lambung gitu ya, nah ini udah hebat banget ya, maksud gue ya, ternyata sunnah Rasul ini sangat berkaitan erat dengan kesehatannya. Yang kalau sayang sama tubuhnya ya, supaya usia tua gitu ya masih hebat ya, lakuinlah sunnah Rasul yang teman-teman tahu ya. Itu aja sih mungkin dari gue ya. Terus apa lagi ya tentang tidur ini? Oh iya, tadi tuh ada bahasa lidah jatuh ke belakang ya, jatuh. Nah ini juga salah satu yang menyebabkan ngorok ya teman-teman ya. Pada pasien-pasien koma pun lidah itu harus kita pasang OPA ya, orofaringel ya, supaya nggak jatuh ke belakang karena bisa terjadi aspirasi. Rata-rata pasien koma kalau kita nggak pasang kayak gitu dia akan ngorok bro gitu. Beneran, ini bener ini nyambung banget ya, sesuai teori kesehatan yang gue pelajarin ya gitu. Ya mungkin itu aja sih video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin kurang lebihnya itu aja dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.